Pagi itu, suasana di Mapolres Surabaya masih sibuk seperti biasa. Puluhan personel polisi lalu lalang menjalankan tugas masing-masing. Namun perhatian banyak orang tersita pada satu hal, pernikahan sederhana yang baru saja berlangsung di aula kecil belakang kantor. Seorang poluan muda bernama Bribtu Anindya Putri baru saja resmi menikah, tapi bukan dengan perwira polisi atau tokoh masyarakat seperti yang banyak orang harapkan. Dia justru menikah dengan Rahmat, pria sederhana berusia 30 tahun, berprofesi sebagai tukang becak yang biasa mangkal di sekitar Terminal Joyoboyo. Mereka menikah tanpa pesta besar, tanpa undangan mewah, dan tanpa gaun pernikahan berkilauan. Hanya duduk bersanding dengan busana sederhana di hadapan penghulu, keluarga dekat, dan beberapa rekan kerja Anindya yang hadir dengan pandangan beragam. Ada yang tersenyum tulus, ada yang saling berbisik, ada pula yang mengernyit sinis. Serius, Nindya? Kamu secantik ini, berpangkat poluan lagi, nikah sama tukang becak, bisik salah satu rekan poluan, Wati, pada teman di sampingnya. Gak masuk akal. Minimal dia bisa cari pengusaha kecil kek, atau anggota TNI tapi tukang becak? Gak level banget, balas yang lain. Anindya tentu menyadari semua bisikan itu. Tapi wajahnya tetap tenang. Tangannya menggenggam tangan Rahmat erat. Tatapan matanya tak lepas dari pria yang kini menjadi suaminya. Lelaki yang selama 2 tahun terakhir diam-diam menjadi sosok terpenting dalam hidupnya. Mereka bertemu secara tidak sengaja 2 tahun lalu, saat Anindya pulang dinas malam dan kesulitan mencari ojek. Rahmat, yang saat itu sedang menarik becak di sekitar pasar, menawarkan tumpangan tanpa mematok harga. Malam itu, mereka berbincang ringan, dan Anindya dibuat kagum oleh cara bicara Rahmat. Sopan, tenang, dan penuh hormat. Seiring waktu, pertemuan demi pertemuan terjadi. Anindya menyadari, Rahmat bukan sekadar tukang becak. Dia lelaki jujur, pekerja keras, dan punya hati yang luar biasa lapang. Dia bukan orang berpendidikan tinggi, tapi wawasan dan cara pandangnya terhadap hidup justru membuat Anindya merasa nyaman. Ia merasa dihargai, dimengerti, dan dicintai bukan karena seragam atau jabatannya, melainkan karena siapa dirinya. Namun saat hubungan mereka mulai serius, tekanan dari berbagai arah mulai datang. Ibunya sendiri sempat menolak keras, "Kamu tuh poluan, Nindya. Gaji tetap, masa depan cerah. Masa mau hidup sama orang yang gak jelas masa depannya?" Tapi Anindya tidak goyah. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Baginya, cinta dan komitmen bukan soal latar belakang atau harta, tapi soal kesetiaan, keberanian, dan ketulusan. Sayangnya, masyarakat tidak sebijak itu. Setelah pernikahan mereka tersebar di media sosial, banyak komentar jahat bermunculan. "Sayang banget, rugi banget nikah sama tukang becak. Mana bisa kasih hidup layak? Pasti ada maunya nih cowok. Nikahin poluan buat dapat penghidupan enak. Kasian anaknya nanti. Ibunya poluan, bapaknya penarik becak. Gak seimbang banget." Meski sakit hati membaca komentar itu, Anindya dan Rahmat memilih diam. Mereka tak membalas, tak menjelaskan. Mereka hanya berusaha menjalani rumah tangga mereka sebaik mungkin. Rahmat tetap menarik becak tiap pagi dan sore, sementara Anindya menjalankan tugas sebagai anggota polisi dengan penuh tanggung jawab. Namun diam-diam, Rahmat mulai menyusun rencana besar. Ia tidak ingin selamanya dipandang sebelah mata. Ia ingin membuktikan bahwa cinta tulus dan kerja keras bisa membawa perubahan. Ia mulai menabung lebih banyak, mengurangi jajan, dan tiap malam belajar secara otodidak lewat YouTube dan buku bekas tentang teknologi kendaraan listrik, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka dan pandangan semua orang dalam waktu setahun. Malam-malam di rumah kontrakan kecil yang mereka sewa di kawasan Ketintang selalu diisi dengan rutinitas sederhana tapi bermakna. Selepas menarik becak seharian, Rahmat akan mandi, makan malam bersama Anindya, lalu membuka laptop bekas yang dibelinya dari pasar loak. Dengan penerangan seadanya dan suara jangkrik di luar jendela, ia mulai tenggelam dalam dunia baru, dunia teknologi listrik dan perakitan kendaraan sederhana. Anindya awalnya hanya mengamati dari jauh. Ia tahu suaminya sedang belajar sesuatu, tapi belum paham seberapa besar keseriusan Rahmat. Namun ketika suatu malam ia terbangun dan mendapati Rahmat masih duduk di lantai ruang tengah, mencoret-coret sketsa becak dengan tambahan panel surya dan motor listrik mini, Anindya tahu ini bukan sekadar iseng. "Aku pengen buat becak listrik, Nindya," ucap Rahmat dengan suara lirih tapi penuh keyakinan. "Supaya abang-abang becak kayak aku gak harus ngayuh lagi sampai nafas nyaris putus. Biar bisa tetap kerja meski udah tua." Anindya terdiam. Matanya perlahan berkaca-kaca. Bukan karena mimpinya besar, tapi karena mimpinya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Rahmat ingin menciptakan sesuatu untuk orang lain, untuk saudara-saudara seperjuangannya di jalanan, dan "aku pengen,"
Orang-orang berhenti hina kamu karena nikah sama tukang becak. Biar mereka lihat, aku bukan orang sembarangan. Aku cuma belum dikasih kesempatan. Tapi sekarang, aku mau buktiin. Dari situlah semuanya dimulai. Rahmat benar-benar serius. Ia menyisihkan hampir 70% penghasilannya tiap hari untuk membeli komponen elektronik kecil-kecilan. Motor listrik bekas dari kursi roda, baterai dari laptop rusak, kabel tembaga, rem cakram bekas, dan bahkan panel surya pecahan dari proyek rumah subsidi. Waktu libur, ia pergi ke bengkel teman lamanya untuk belajar pengelasan dan bongkar pasang kerangka. Sementara itu, Anindya diam-diam mencarikan e-book dan video tutorial dari luar negeri, menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, dan mencetaknya agar Rahmat bisa lebih mudah memahami. Meski hidup mereka serba pas-pasan, keduanya saling bahu-membahu. Tidak ada yang mewah, tapi rumah mereka dipenuhi semangat, cinta, dan cita-cita besar. Sementara itu, cibiran dari tetangga dan rekan kerja Anindya belum berhenti. Gimana rasanya punya suami tukang becak yang sok insinyur? Ledek rekan satu divisinya. Tiap malam suara mesin, kabel, las. Bisa gila tinggal serumah sama dia, cibir yang lain, tapi Anindya hanya tersenyum. Ia tahu, waktu akan menjawab semuanya. 6 bulan kemudian, beca pertama hasil rakitan Rahmat berhasil berjalan. Meski tampilannya masih kasar, kerangkanya bekas dan suaranya agak bising, tapi ia mampu melaju hingga 25 km per jam tanpa perlu dikayuh. Ia memberi nama becak itu, becak mandiri. Rahmat mengajak dua temannya sesama tukang becak mencoba mengendarainya secara gratis. Awalnya mereka ragu, tapi setelah merasakan sensasi mengantar penumpang tanpa harus ngos-ngosan, mereka langsung jatuh cinta. Rahmat tak hanya memberi, ia juga mengajarkan cara memperbaikinya, merawat, dan bahkan merakit versi sederhananya. Ia tak ingin jadi satu-satunya yang naik kelas, ia ingin semua tukang becak bisa ikut naik kelas. Berita tentang becak listrik rakitan tukang becak mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tak lama kemudian, seorang mahasiswa dari ITS yang sedang membuat tugas akhir datang mewawancarainya. Video wawancara itu diunggah ke YouTube dan viral. Rahmat, tukang becak yang rakit becak listrik untuk kawan sejawatnya. Dalam hitungan hari, media lokal mulai meliput. Lalu media nasional. Hingga akhirnya Rahmat diundang ke acara talk show di TV. Ia tampil sederhana, mengenakan batik dan celana bahan pinjaman dari saudaranya, tapi tutur katanya membuat banyak orang terdiam. Saya bukan lulusan teknik. Saya cuma pernah gagal sekolah. Tapi saya yakin, kemauan keras bisa ngalahin keterbatasan. Kalau hati kita niat bantu orang lain, Tuhan bukain jalan. Di ruang komando Mapolres, beberapa rekan Anindya menonton liputan itu di televisi. Wajah mereka tercekat. Mereka yang dulu mencibir dan tertawa kini saling pandang, menahan malu. Itu suaminya Nindya, ya? Bisik seseorang. Iya, gila. Dia ternyata keren banget. Beberapa dari mereka akhirnya mendatangi Anindya secara langsung dan meminta maaf. Tapi Anindya hanya berkata pelan, saya gak butuh kalian minta maaf. Saya cuma butuh kalian belajar menghargai orang, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Namun ini belum puncaknya, sebab tak lama kemudian, investor datang mengetuk pintu rumah kontrakan mereka, menawarkan kerja sama serius, dan membuat Rahmat berada di ambang perubahan hidup yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pagi itu suasana rumah kontrakan Rahmat dan Anindya terasa berbeda. Ketukan di pintu terdengar lebih formal dari biasanya. Saat Anindya membuka pintu, ia mendapati dua pria berpakaian rapi berdiri di depan, mengenalkan diri sebagai perwakilan dari startup teknologi transportasi ramah lingkungan asal Jakarta bernama GreenMove. ID salah satu dari mereka, bernama Andra, memperlihatkan kartu nama dan berkata, kami tertarik dengan inovasi Pak Rahmat. Kami lihat potensi besar pada becak listriknya. Kalau berkenan, kami ingin ngobrol lebih jauh soal kerja sama produksi. Rahmat yang mendengar dari ruang tengah, mendekat dengan raut wajah kaget dan canggung. Tangannya masih berbau oli dan kakinya penuh debu bengkel. Tapi ia menjabat tangan tamu-tamunya dengan percaya diri. Maaf kalau tempat kami sederhana, Pak, ucapnya pelan, namun Andra hanya tersenyum. Tempat sederhana, tapi ide Bapak luar biasa. Dan kami yakin ini bisa jadi masa depan. Pertemuan itu berlanjut hingga sore. GreenMove.id tidak sekadar datang membawa janji. Mereka menunjukkan presentasi kerjasama, rencana pendanaan, dan bahkan desain pengembangan produk yang lebih efisien. Mereka ingin memproduksi becak mandiri dalam jumlah terbatas, ditujukan untuk daerah wisata seperti Malioboro, Kota Tua Jakarta, dan bahkan Ubud. Sebagai bagian dari kerjasama, mereka menawarkan modal awal Rp250 juta, pelatihan teknis lanjutan, serta pembentukan pabrik mini perakitan di Surabaya.
yang akan dikelola oleh Rahmat sendiri sebagai kepala teknis. Kalau Bapak setuju, kata Andra sambil tersenyum, kami ingin kontrak ini dimulai bulan depan. Rahmat menatap kertas di tangannya lama. Ia tak langsung menjawab. Setelah tamu-tamu itu pulang, ia hanya terduduk di depan kontrak tersebut. Matanya berkaca-kaca, dulu aku narik becak demi bisa beli beras. Sekarang, aku diminta pimpin bengkel buat masa depan abang-abang becak lain. Anindya memeluknya erat. Karena kamu gak pernah berhenti percaya, Mat. Bahkan saat orang lain ngetawain kamu. Kabar tentang Rahmat menandatangani kerjasama dengan startup Jakarta langsung menyebar cepat. Beberapa mantan rekan-rekan becaknya bahkan menangis ketika diajak berkeliling ke gudang kosong di daerah Margorejo yang akan dijadikan lokasi produksi becak mandiri. Di sana, Rahmat berkata, tempat ini nanti jadi tempat kerja kita semua. Gak ada lagi abang becak yang diremehkan. Kita bukan cuma narik penumpang. Kita inovator. Sebagian warga yang dulu meremehkannya mulai berubah sikap. Para tetangga yang dulu sering membicarakan Anindya kini diam saat mereka melihat mobil pick-up kecil mengangkut mesin-mesin ke kontrakan mereka. Mereka tidak lagi melihat tukang becak di depan rumah, tapi seorang pemimpin komunitas. Bahkan beberapa rekan Anindya di kantor yang dulu sinis kini meminta suaminya menjadi pembicara di acara komunitas. Maaf ya, Nindya. Kami dulu salah menilai Rahmat. Anindya hanya mengangguk. Tapi diam-diam, hatinya lega. Ia tahu semua ini belum selesai, tapi perlahan, kebenaran sedang membuktikan dirinya sendiri. 3 bulan setelah kerjasama berjalan, produksi awal becak mandiri dimulai. Dengan total 10 unit pertama, Rahmat menggandeng mantan-mantan penarik becak sebagai pekerja dan mitra. Ia mengajarkan perakitan, perawatan, dan bahkan pemasaran digital lewat platform lokal. Nama Rahmat makin dikenal, hingga ia diundang menjadi pembicara di acara Festival Inovasi Daerah di Surabaya. Ia naik ke atas panggung, masih dengan gaya bicara khas jalanan tapi penuh makna. Dulu saya cuma pengayuh becak. Tapi becak juga bisa jadi kendaraan perubahan, kalau kita percaya dan kerja keras. Jangan remehkan siapapun. Kadang, orang yang kamu anggap remeh justru yang paling kuat di antara kita. Tepuk tangan panjang menggemuruh. Bahkan pejabat kota yang hadir berdiri memberi penghormatan. Anindya, yang duduk di deretan kursi penonton paling depan, menahan air mata. Di sebelahnya, sang ibu, yang dulu sempat menentang keras pernikahan mereka, juga tak kuasa membendung tangis haru. Kamu benar, Nindya. Ibu yang salah menilai dia, bisiknya lirih sambil menggenggam tangan putrinya. Namun, kesuksesan bukan berarti tanpa tantangan. Di balik sorotan dan pujian, ada pihak-pihak tertentu yang merasa tersaingi, bahkan merasa bisnis mereka terancam oleh kehadiran becak listrik yang lebih murah, efisien, dan menarik perhatian wisatawan. Dan tanpa disadari, Rahmat dan Anindya mulai menjadi target permainan kotor dari oknum yang tidak senang dengan kesuksesan mereka. Rahmat sedang berdiri di tengah bengkel mini miliknya, memeriksa kerangka salah satu unit becak mandiri yang akan segera dikirim ke Yogyakarta untuk proyek percontohan. Hatinya riang, tangannya sibuk, dan para pekerja yang dulu adalah penarik becak ini sudah mahir merakit dan mengecat becak listrik dengan percaya diri. Namun, kebahagiaan itu perlahan terganggu. Dalam 2 minggu terakhir, Rahmat menerima 3 panggilan misterius dari nomor tak dikenal. Suaranya berat dan dingin, berhenti produksi, atau becak-becakmu gak akan selamat di jalan. Awalnya Rahmat mengabaikannya. Tapi kemudian, 2 becak listrik rakitannya yang sedang diuji coba di kawasan wisata Taman Bungkul dilempari batu oleh orang tak dikenal. Salah satu tukang becak terluka di pelipis, laporan dibuat. Tapi proses penyelidikannya lambat. Terlalu lambat, Anindya, yang semula memilih diam dan tidak mencampuri urusan produksi suaminya, mulai mencium ada aroma busuk. Sebagai anggota Intel di unit kriminal ekonomi, ia tahu bagaimana modus perusahaan besar yang merasa bisnisnya terancam. Ini bukan soal persaingan biasa, Mat. Aku curiga, ada perusahaan angkutan wisata yang takut pasar mereka digerogoti becak listrik kamu, ujar Anindya serius sambil menunjukkan printout data perusahaan angkutan wisata bermodal besar di Surabaya yang selama ini memonopoli kendaraan wisata keliling kota. Rahmat menunduk. Ia bukan tipe pria yang suka konfrontasi, tapi dia juga tak pernah lari dari tanggung jawab. Aku cuma pengen bantu hidup orang kecil, Nindya. Tapi kalau niat baik ini dijegal, apa aku harus mundur? Anindya menatapnya dengan mata tajam. Justru karena niat kamu baik, kamu gak boleh mundur. Tapi sekarang, kamu gak sendiri. Aku istrimu. Aku juga penegak hukum. Hari-hari berikutnya, tekanan makin intens. Salah satu mitra komponen listrik lokal tiba-tiba membatalkan kerjasama secara sepihak karena merasa terancam.
Dua pekerja baru mengundurkan diri karena mengaku diancam akan dipukul jika tetap kerja untuk Rahmat. Bahkan ada yang menyebarkan desas-desus bahwa proyek becak mandiri ilegal dan tidak memiliki izin lingkungan. Namun di balik layar, Anindya mulai menyusun langkah balasan. Dengan bantuan dua rekan intel yang terpercaya, ia mulai menyelidiki siapa aktor di balik teror itu. Mereka menyamar sebagai investor dan menyusup ke pertemuan informal antara oknum pejabat dan pemilik bisnis transportasi wisata di sebuah hotel mewah. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa salah satu pengusaha besar bernama Herman Kurniawan, pemilik PT Indotrans Wisata, merasa terancam dan menganggap becak mandiri akan membunuh paksa kendaraan listrik mahal milik mereka. Dalam salah satu rekaman suara, terdengar jelas Herman mengatakan, "Kalau becak listrik itu terus berkembang, siapa yang mau bayar mahal buat kendaraan wisata kami? Singkirkan. Apapun caranya." Rekaman itu menjadi bukti kunci. Dengan data dan bukti yang cukup, Anindya menghubungi atasannya langsung di unit Krimsus. Ia menjelaskan seluruh kejadian, menunjukkan rekaman, ancaman, dan sabotase yang menimpa usaha suaminya. Dan hanya dalam waktu seminggu, tim gabungan dari Polrestabes dan Polda Jatim melakukan penggerebekan di kantor pusat PT Indotrans Wisata. Berita itu menggemparkan media. Pemilik usaha wisata ditangkap atas dugaan sabotase inovasi becak listrik lokal. Tak hanya itu. Dalam penggerebekan, polisi menemukan bukti bahwa perusahaan itu juga melakukan penggelapan pajak dan penyuapan terhadap oknum dinas pariwisata agar becak mandiri tak bisa masuk ke daftar kendaraan resmi wisata daerah. Rahmat hanya bisa duduk diam di depan TV. Matanya berkaca-kaca melihat berita itu. Anindya menepuk bahunya sambil berkata, "Kamu tidak sendiri. Kamu dilindungi oleh kebenaran. Dan oleh orang yang mencintaimu dengan sepenuh jiwa." Pasca terbongkarnya konspirasi tersebut, dukungan terhadap Rahmat dan becak mandiri mengalir deras. Gubernur Jawa Timur secara langsung memberikan penghargaan inovasi masyarakat dan menyatakan proyek becak mandiri sebagai program transportasi lokal unggulan daerah. Anindya dan Rahmat diundang ke Balai Kota. Di sana, di hadapan ratusan hadirin dan media, Wali Kota Surabaya berkata, "Kita semua belajar dari pasangan ini, bahwa cinta, ketekunan, dan kejujuran bisa menembus batas sosial apapun. Bukan latar belakang yang menentukan, tapi niat dan kerja keras." Rahmat diminta berdiri. Tepuk tangan membahana. Bahkan beberapa pejabat yang dulu memandang rendah kini berdiri, menunduk dalam hormat. Tapi di balik sorot kamera, Rahmat hanya menggenggam tangan Anindya dan berbisik, "Ini semua gak akan terjadi kalau dulu kamu gak milih aku, Nindya. Terima kasih, udah percaya sama orang biasa kayak aku." Namun masih ada satu kejutan terakhir. Sebuah berita yang akan menyentuh hati dan membuat semua orang menyadari betapa luar biasanya perjalanan mereka selama 1 tahun ini. Setahun telah berlalu sejak pernikahan sederhana itu. Dulu dihina, kini Rahmat dan Anindya menjadi simbol ketekunan dan cinta sejati. Becak mandiri telah diproduksi lebih dari 200 unit, menyebar ke berbagai kota di Indonesia. Dari Surabaya, Yogyakarta, hingga Denpasar, pengemudi becak tersenyum bangga ketika mengayuh becak listrik dengan plakat kecil bertuliskan, "Dirakit oleh tangan-tangan pejuang jalanan." Rahmat kini tak lagi menarik becak. Ia adalah pemimpin koperasi produsen becak mandiri dengan puluhan anggota. Namun, ia tetap bersahaja, datang paling pagi ke bengkel, menyapa satu persatu pekerja, dan sesekali masih turun langsung memeriksa baut dan sambungan kabel. Suatu pagi, di meja makan rumah mereka yang kini lebih layak daripada kontrakan lama, Anindya meletakkan tespek bergaris 2 di depan suaminya. Rahmat menatapnya dengan mata membelalak. Ini maksudnya?" Anindya mengangguk sambil menahan air mata. "Kita akan punya anak, Mat." Rahmat tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya memeluk istrinya erat. Di luar rumah, matahari mulai naik, menyinari dunia yang dulu pernah gelap bagi mereka. Kini, dunia itu terasa penuh harapan. "Anak kita nanti akan tahu," bisik Rahmat, "bahwa ayahnya pernah jadi tukang becak dan ibunya pernah dianggap salah memilih suami. Tapi mereka berdua memilih cinta, dan dunia pun tunduk karenanya." Kabar kehamilan Anindya menambah kebahagiaan di tengah-tengah komunitas. Para mantan penarik becak yang kini menjadi teknisi, dengan spontan mengumpulkan sumbangan kecil dan membuatkan hadiah. Sebuah becak mini berwarna biru langit dengan nama Baby Mandiri. Anindya yang menerima hadiah itu hanya bisa tertawa sambil menangis. "Ini bukan cuma hadiah, ini cinta kalian." Namun kebahagiaan mereka belum berhenti di situ. 2 bulan kemudian, Rahmat menerima surat elektronik dari Jerman. Sebuah ajang inovasi kendaraan ramah lingkungan di Berlin, Green World Mobility Forum, telah memilih proyek becak mandiri sebagai satu dari 5 inovasi rakyat terbaik dunia. Rahmat dan Anindya diundang hadir sebagai pembicara tamu. Semua biaya ditanggung. Mereka akan berdiri di panggung dunia,
mewakili wajah Indonesia yang penuh semangat dan kebaikan. Saat mereka tiba di Berlin, tak ada gaun mahal atau jas berkilau. Tapi Rahmat mengenakan batik kebanggaannya, dan Anindya mengenakan seragam poluan kebangsaannya. Di depan ratusan ilmuwan dan inovator dunia, mereka tampil, bercerita tentang cinta, perjuangan, dan keinginan sederhana untuk memperbaiki hidup orang kecil. Dan ketika Rahmat menyelesaikan pidatonya yang sederhana dalam bahasa Indonesia, yang kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa, semua orang berdiri dan memberi tepuk tangan panjang kembali ke Indonesia. Media menyiarkan prestasi mereka. Tokoh-tokoh yang dulu diam kini bicara. Yang dulu mencibir, kini mengagumi. Yang dulu menertawakan, kini ikut meneteskan air mata, dan masyarakat pun menyadari bukan seragam, harta, atau gelar yang menentukan siapa yang layak dicintai. Tapi hati yang jujur, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus. Anindya dan Rahmat tak pernah membalas hinaan dengan amarah. Mereka membalas dengan pembuktian, dan pada hari kelahiran putra pertama mereka, Rahmat menggendong bayinya sambil berbisik di telinga kecil itu, "Kamu lahir dari cinta yang pernah ditertawakan. Tapi ingatlah, nak, cinta itu lebih kuat dari semua hinaan. Karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang."